jadwalnya? Sudah Pak, sudah diberitahu semuanya. Sudah ya? Sudah. Ini tadi Pak Apri WA saya katanya nanti nyusul. Jadi nanti Oh, nunggu Pak Jarwo dulu aja ya. oh iya Ya, Pak. ya. Ini tadi Pak Jero barusan WA saya juga. Pak Jarwonya sudah masuk, langsung masuk. Tadi WA apa? Tadi WA ingetin saya untuk hadir sebelum sebelum ujian Sudah, dimulai. sudah diingatkan belum? Sudah Pak, Pak Jero. Oh iya, oke. Saya WA sekalian aja. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Zainur belum ya? Tapi sudah masuk, Pak. Mungkin baru sedang tidak di depan kamera, Pak. Oh, Nah, ini ya, Pak. oh ini. Assalamualaikum Pak Zainur. Waalaikumsalam. Calon senat kita ya dari. Alhamdulillah. Doain Pak Jarwo. Sehat Pak Jarwo. Ini masih sehat wong tua. Sehat. Manusia bukan sih. Dapat WA atau Pak Apri katanya suruh ninggal. Ya. Kalau gitu bisa kita mulai saja ya Pak Zainur ya. Ya. Ya, Pak Abdul Sofyan siap toh? Ya, Pak. Ya, baik. Baik, Dewan Penguji Skripsi yang saya muliakan, hari ini diadakan ujian skripsi atas nama Abu Sofyan, angkatan 2017 ya. Dengan judul Studi Perbandingan Prestasi Pelajar pada mata pelajaran Teknik Gambar Manufaktur menggunakan media handout dan media video di SMK Muhammadiyah Prambanan. Ketuanya saya sendiri, sekretarisnya Pak Dr. Apri Nuryanto, dan penguji utama Bapak Zainur Rafiq, Bapak Dr. Zainur Rafiq. Ya. Nanti tata cara ujiannya saya minta Saudara Abu Sofyan presentasi ya maksimum 10 menit gitu. Kemudian dilanjutkan dengan ujian. Ya. Mari sebelumnya kita awali dulu sidang ujian ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan Mas Abu Sofyan untuk presentasi. Baik, saya bagi sedikit. Kita masuk, Pak. Ya, sudah. Ya. Baik, saya mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan Bapak Ketua Penguji Bapak Jarwo Puspito yang memberikan waktu saya untuk berbicara. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa berhadapan dengan Bapak sekalian. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Insinyur Jarwo Puspito MP selaku Ketua Penguji, dan yang saya hormati Bapak Dr. Apri Nuryanto SPD STMP sebagai Sekretaris Penguji yang pada kesempatan kali ini berhalangan untuk hadir, dan yang saya hormati Bapak Dr. Zainur Rafiq MPD sebagai penguji utama. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Abu Sofyan. Saya dari program studi pendidikan teknik mesin Universitas Negeri Jakarta angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang tugas akhir skripsi yang sudah saya laksanakan dan saya tulis mulai bulan Januari sampai bulan April 2021 dengan judul Studi Perbandingan Prestasi Belajar pada mata pelajaran Teknik Gambar Manufaktur menggunakan media handout dan media video di SMK Muhammadiyah Prambanan tahun ajaran 2020 sampai 2021. Untuk pembahasan yang pertama ini adalah pendahuluan. Untuk pendahuluan ada 6 bahasan pokok, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rujukan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Untuk latar belakang dari penelitian ini, jika kita melihat sebuah sistem pendidikan, maka
sistem pendidikan itu sendiri merupakan sebuah interaksi edukatif antara pendidik dengan peserta didik. Peran pendidik di sini adalah menciptakan suasana interaksi edukatif. Ya, dilanjut. Selamat datang, Pak Apri. Nggih, selamat siang Oke. Bapak. Ya. Kayaknya nge-freeze tapi malahan. Kayaknya nge-freeze internetnya kayak mutus. Halo Mas Abu. Halo. Kayaknya kok nge-freeze. Pak Apri masuk langsung berhenti. Oh, Pak Jainur, Nggih. Pak daftar nggih? iyalah. Senat itu universitas. Siap. Monggo silakan. Kok Nganu, tahu-tahu. belangkonya diisi itu di grup dosen itu loh Pak. Heeh. Nah itu tinggal besok Wongan. Coba sekarang dibuka di grup dosen itu. Ya. Ada tawaran untuk perwakilan senat universitas. Oh gitu ya. Nah, nanti ada belangko-belangkonya itu diisi. Nanti terus disetorkan ya, ada di situ. Berarti itu nggak rekomendasi dari jurusan toh, Pak? Apanya? Daftar sendiri-sendiri gitu. Ya itu kan saya lempar ke jurusan rekomendasinya itu kan jenengan sementara. Dengan daftar aja terus nanti kan belum ada yang nganu ya siapa kira-kira kalau dokter, rektor, kepala saya nyalon jenengan sih daftar nggih. Nanti ada tangan nanti tak tanda tangani gitu aja. Oh Siap. gitu. Iman-iman. Siap. Ya. Kan itu dokter, rektor, kepala syaratnya. Oh iya. Ini Sudah yang kalau udah di Pak Jarwo juga saya mantep. Loh, Ini atasan saya di Porubo. Sembel. Ini Mas Abu Sofyan di kok ndak ketok. Halo Mas Abu. keluar itu malahan keputus. Iya. Mungkin sinyal apa ini. Tadi lancar lah ini ketok lah. Posisi di mana tuh Mas? Kos-kosan teman, Pak. Ya? Kos-kosan Di teman. kos-kosannya teman. Oh, internetnya welek ya. Ulangi lagi. Coba diulangi lagi Mas. Ya Mas. Ya. Saya mulai dari awal, Pak. Ya. Saya mulai dari Pendahuluan tadi. saya mulai. Ditampilkan anunya. Judulnya, Pak. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang tugas akhir skripsi yang sudah saya laksanakan mulai dari bulan Januari sampai bulan April kemarin dengan judul Studi Perbandingan Prestasi Belajar pada mata pelajaran Teknik Gambar Manufaktur menggunakan media handout dan media video di SMK Muhammadiyah Prambanan tahun ajaran 2020 sampai 2021. Untuk bahasan pertama yaitu pendahuluan. Ditampilkan. Halo Mas, ditampilkan. Oh, belum saya tampilkan ya, Pak? Belum. Hilang tadi keluar. Apakah sudah, Pak? Sudah, Pak? Sudah. Oke. Untuk bahasan pertama adalah pendahuluan. Pada pendahuluan ini ada bahasan pokok yaitu latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk latar belakang dari penelitian ini, jika kita melihat sebuah sistem pendidikan, maka sistem pendidikan tersebut bisa dikatakan juga sebagai sebuah iklim interaksi edukatif antara pendidik dengan peserta didik. Peran pendidik yang paling penting adalah menciptakan suasana interaksi edukatif. Menurut Suryo Broto, terdapat 5 komponen interaksi edukatif. Yang pertama itu adalah tujuan pendidikan, materi yang diajarkan, media pembelajaran, sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran, dan penilaian atau evaluasi. Pada penulisan tugas akhir skripsi ini,
saya menekankan kepada media pembelajaran. Berdasarkan kasus yang sudah saya temui waktu pelaksanaan praktek kependidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan kemarin, saya menemui bahwa pembelajaran teknik gambar manufaktur di SMK Muhammadiyah Prambanan masih menggunakan media handout sebagai pedoman siswa. Tapi pada saat pendidik yang hanya memanfaatkan media handout tersebut masih dirasa kurang efektif, dapat dibuktikan dengan banyaknya peserta didik yang masih kurang paham dan belum bisa menirukan demonstrasi yang dilakukan oleh pendidik sebelumnya. Sebenarnya di dalam dunia pendidikan ini banyak sekali media dan bahan ajar yang bisa digunakan untuk alat bantu pendidik pada saat memberikan pembelajaran. Di antaranya adalah video, modul, audio, perintah suara oleh instruktur, televisi, dan lain-lain. Nah, terkait problem penelitian yang sudah dijelaskan tadi, maka peneliti berniat untuk melakukan sebuah eksperimen dalam menerapkan pembelajaran menggunakan media berbasis video, lalu dilakukan penelitian untuk membandingkan pencapaian hasil belajar dengan media yang sudah lama diterapkan, yaitu media handout. Dengan subjek penelitian yang diambil adalah peserta didik SMK Muhammadiyah Prambanan kelas 12 pada jurusan teknik pemesinan. Untuk identifikasi masalahnya ada 4 bahasan pokok. Yang pertama adalah penggunaan media handout yang dipilih pendidik saat ini dirasa masih kurang baik dalam meningkatkan pemahaman siswa. Lalu untuk yang kedua, untuk tercapainya peningkatan hasil belajar peserta didik, maka diperlukan media pembelajaran alternatif. Yang ketiga, perlu adanya pemilihan media belajar interaktif yang menunjang murid dalam menerima informasi atau materi sesuai teknik belajar peserta didik tersebut. Dan yang terakhir, perlu adanya perbandingan penggunaan media di antara menggunakan media handout dan video untuk mengetahui media manakah yang nantinya akan lebih efektif dan efisien untuk diterapkan pada saat mengajar oleh pendidik. Sedangkan untuk batasan masalahnya adalah ada 3. Yang pertama, hasil belajar yang dikomparasikan merupakan hasil pembelajaran menggunakan simulasi komputer yang diajarkan menggunakan bahan ajar berbentuk media handout dan media video. Lalu untuk penilaian pembelajaran yang digunakan itu berupa soal pilihan ganda, multiple choice test. Dan yang ketiga, materi pembelajarannya yaitu membuat part 3 dimensi menggunakan CAD Autodesk Inventor 2016 tentang dasar-dasar sketch, extrude, fillet, chamfer, revolve, hole, thread, workbench, dan cover kompleks. Untuk rumusan masalahnya terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan tingkat kenaikan prestasi belajar oleh peserta didik pada proses belajar mengajar menggunakan media handout dan media video? Berapa besar perbedaan kenaikan prestasi belajar yang telah dicapai siswa dari kedua penerapan media handout dan media video? Lalu, lebih efektif dan lebih efisien yang manakah di antara media handout dan media video tersebut untuk dapat dipakai oleh pendidik dalam menyampaikan materi untuk mata pelajaran teknik gambar manufaktur? Lalu untuk tujuan penelitian dari tugas akhir skripsi ini, itu adalah yang pertama untuk dapat mengetahui tingkat kenaikan prestasi belajar peserta didik untuk mata pelajaran mempelajari teknik gambar manufaktur software Autodesk Inventor menggunakan bahan ajar dengan media basis video. Yang kedua, untuk dapat mengetahui tingkat kenaikan prestasi belajar peserta didik untuk mempelajari teknik gambar manufaktur software Autodesk Inventor menggunakan bahan ajar dengan media berbasis handout. Dan yang ketiga, membandingkan perbedaan peningkatan hasil belajar dari kedua media yang digunakan untuk dapat diketahui media manakah yang lebih baik untuk diterapkan dalam pembelajaran siswa. Manfaat dari penelitian ini bagi pihak pendidik, yaitu dari penelitian yang dilakukan nantinya dapat dipakai oleh pendidik sebagai rujukan dalam penerapan media pembelajaran. Lalu, yang kedua, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas belajar siswa yang nantinya akan memberikan dampak baik untuk hasil belajar siswa dari target yang ingin dicapai. Untuk pihak peneliti, sebuah penelitian tugas akhir skripsi ini bisa dipergunakan pihak peneliti dalam memberikan masukan dalam pemilihan media pembelajaran bagi instansi terkait. Lalu penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan untuk para peneliti dalam membandingkan 2 buah media sehingga dapat dilakukan
penelitian lebih lanjut untuk penerapan media yang lainnya. Lalu untuk bab 2 pada bahasan pendekatan pemecahan masalah, ini ada 3 bahasan pokok. Yang pertama landasan teori, kedua kerangka berpikir, dan yang ketiga adalah hipotesis. Landasan teori yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Menurut Gagne tahun 1970 menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen atau sumber belajar dalam lingkungan pembelajaran yang dapat merangsang pembelajar untuk belajar. Atau media juga bisa diartikan penghubung pesan atau informasi dari seorang yang menyampaikan informasi kepada orang yang menerima informasi. Dalam konteks pendidikan, dalam konteks dunia pendidikan, makna media diartikan sebuah pengantar ilmu yang diberikan oleh seorang pendidik atau guru ke peserta didik atau ketika disebut murid. Lalu untuk landasan teori yang kedua, yaitu media handout. Pengertian dari media handout. Media handout ini termasuk dalam jenis media cetak, yang merupakan sebuah bahan pembelajaran yang sangat ringkas. Media cetak biasanya disajikan dalam bentuk hasil cetak pada kertas yang berisi gambar sebagai ilustrasi dan huruf sebagai penjelas sebuah informasi atau materi. Lalu untuk penjelasan dari media video, ini merupakan sebuah jenis media audio visual bergerak atau bahan ajar pandang dengar. Media video ini menyampaikan pesan-pesan atau informasi pembelajaran yang memberikan pengalaman dalam mendengar dan melihat melalui rangsangan yang diberikan kepada indera penglihatan dan pendengaran. Sedangkan hubungan media pembelajaran dan hasil prestasi belajar, ini bisa dilihat pada gambar di layar. Media pembelajaran dapat mempengaruhi proses pembelajaran yang interaktif dan disiplin belajar beserta motivasi belajar siswa. Sebuah media pembelajaran yang interaktif, yang menarik, yang sesuai dengan gaya belajar murid, ini dapat meningkatkan disiplin belajar dan motivasi belajar oleh murid atau peserta didik, yang nantinya juga akan berdampak kepada proses pembelajaran interaktif di dalam kelas, sehingga akan meningkatkan aktivitas, kreativitas, dan ketekunan dalam belajar. Sehingga ketika sebuah sistem atau siklus interaksi edukatif ini berjalan dengan baik, dengan aktif, kreatif, dan tekun, ini dapat meningkatkan prestasi belajar atau hasil belajar. Lalu kita masuk ke kerangka berpikir. Untuk kerangka berpikir penelitian ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, salah satu komponen penting dalam pembelajaran adalah media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran merupakan urgensi yang sangat penting untuk menciptakan interaksi edukatif. Guru harus bisa memilih media sesuai dengan jenis materi dan karakteristik belajar oleh murid. Banyak sekali di dunia ini media yang sudah beredar. Salah beberapa di antaranya yaitu media video dan media handout yang merupakan jenis media yang sering digunakan, terutama di masa pandemi saat ini. Untuk penelitian ini ditujukan untuk mengetahui perbandingan prestasi belajar para siswa yang dilakukan pembelajaran menggunakan media handout dan media video. Diharapkan setelah penelitian ini akan diketahui dari kedua media tersebut, ya ini media mana yang akan lebih mudah untuk dipahami dan menarik perhatian siswa dalam belajar. Hipotesis dari penelitian ini, untuk hipotesis nulnya atau disingkat dengan H0, berbunyi peningkatan hasil belajar media handout lebih kecil atau sama dengan peningkatan hasil belajar media video. Atau bisa dibaca H0 sama dengan μ1 lebih kecil sama dengan μ2. Untuk hipotesis alternatifnya, peningkatan hasil belajar media handout lebih besar daripada peningkatan hasil belajar media video, atau HA sama dengan μ1 lebih besar μ2. Hipotesis ini termasuk hipotesis satu ekor ke arah kanan. Kita masuk ke metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah jenis eksperimen dengan pendekatan quasi eksperimental design pada model non-equivalent control group design, di mana nanti akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Untuk tempat penelitian yang saya gunakan, saya laksanakan yaitu di SMK Muhammadiyah Prambanan. Untuk subjek penelitiannya adalah siswa kelas 12 teknik pemesinan.
dan waktu pelaksanaan uji instrumen yang sudah saya laksanakan yaitu berlangsung pada tanggal 15 sampai 19 Februari 2021. Untuk waktu pengambilan data atau penelitian yang sudah saya laksanakan yaitu berlangsung pada tanggal 19 Februari 2021 sampai 8 Maret 2021. Untuk populasi dan sampel. Jangkauan populasinya adalah murid kelas 12 teknik pemesinan yang terdiri dari 3 kelas, yaitu 12 TPA, 12 TPB, dan 12 TPC. Di mana 12 TPA ini berjumlah 30 murid, 12 TPB berjumlah 25 murid, dan 12 TPC berjumlah 25 murid. Jika di total sebanyak 80 murid. Sedangkan sampel yang saya gunakan untuk pengambilan data ini ada 2 kelompok kelas, yaitu kelompok kelas 12B untuk kelompok kontrol dan kelompok kelas 12C TPC ini untuk kelompok eksperimen. Saya akan menjelaskan variabel penelitian. Variabel penelitian ini ada 2, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Di mana variabel bebas ini yaitu ditunjukkan dengan huruf X. Variabel untuk X1, variabel bebas untuk X1 ini adalah proses pembelajaran menggunakan media handout yang akan mempengaruhi variabel terikatnya, yaitu prestasi belajar pada penggunaan media handout. Sedangkan untuk variabel bebasnya untuk X2 ini adalah proses pembelajaran menggunakan media video yang akan memberikan dampak ke variabel terikatnya, yaitu Y2, yaitu prestasi belajar pada penggunaan media video. Dan yang akan dikomparasikan di sini adalah, yang akan dibandingkan di sini adalah hasil prestasi belajar dari penggunaan media handout dan penggunaan media video pada perlakuan nanti. Untuk rancangan penelitiannya, ini tahapan pertama adalah perumusan masalah dan kajian pustaka. Langkah awal ini dilakukan untuk menguasai sebuah masalah yang akan diangkat pada penelitian ini. Untuk langkah kedua adalah persiapan media handout dan media video. Terus untuk langkah yang ketiga adalah pembuatan instrumen. Karena metode pengambilannya ini adalah tes, maka instrumen yang dipakai adalah berbentuk soal. Soal ini dengan jenis pilihan ganda 4 varian. Lalu untuk pengujian instrumen ada 4 tahapan, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji taraf kesukaran, dan uji daya pembeda pada setiap soal. Setelah instrumen bisa dikatakan valid, reliable, dan taraf kesukaran dan daya pembeda ini menunjukkan bahwa soalnya baik, maka langkah selanjutnya adalah pretest atau prates. Prates ini adalah ujian sebelum diadakannya perlakuan atau treatment. Selanjutnya adalah perlakuan, treatment. Treatment ini akan dibagi menjadi 2 kelompok yang tadi, kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelompok kontrol akan diberikan pembelajaran menggunakan media handout dan kelompok eksperimen ini diberikan pembelajaran menggunakan media video. Setelah diberikan perlakuan, langkah selanjutnya adalah post-test. Post-test ini untuk mengetahui peningkatan kemampuan setelah dilakukannya treatment. Setelah dilakukannya post-test, maka peneliti akan menganalisis dan memberikan pembahasan dari data yang sudah didapatkan. Lalu tahap yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Saya akan menjelaskan tentang proses pengujian instrumen. Pengujian instrumen ini ada 4, yaitu uji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda. Untuk uji validitas ini, suatu instrumen dapat menunjukkan data yang valid apabila instrumen yang digunakan ini juga menunjukkan valid. Suatu instrumen yang valid akan mampu mengukur data yang seharusnya dapat diukur. Lalu untuk uji reliabilitasnya ini akan menunjukkan bahwa instrumen yang saya gunakan tersebut dapat mengambil data yang bersifat konsisten. Jadi datanya yang diambil ini akan tidak berubah jika saya menggunakannya berulang-ulang kali. Lalu untuk uji taraf kesukaran ini dilakukan untuk mengukur indeks kesukaran dari butir soal atau proporsi siswa pada saat memilih jawaban dengan benar pada soal pilihan ganda. Lalu untuk uji daya pembeda ini ditujukan sebagai pengukuran kemampuan soal atau item dalam mengklasifikasikan siswa yang pandai dan kurang pandai atau bodoh. Uji validitas tadi dibagi menjadi 2, itu uji judgment expert. Ini
saya menggunakan dosen, ahli dosen dan ahli guru. Untuk dosennya sendiri itu ada Bapak Surono, SPD, MPD, dan Bapak Bayu Rahmat Setiadi, SPD, MPD dari dosen jurusan pendidikan teknik mesin. Sedangkan untuk gurunya sendiri, ini ada Bapak Joko Lastri, SPD, dan Bapak Joko Purnomo, SPD, selaku guru mata pelajaran teknik gambar manufaktur di SMK Muhammadiyah Prambanan. Dari uji validitas ahli ini menunjukkan bahwa instrumen yang saya gunakan itu layak dengan saran-saran mereka atau dengan perbaikan. Dan sudah saya perbaiki, lalu saya uji validitas instrumen internalnya ke murid. Ini saya mengambil data dari kelas 12 TPA dan didapatkan data bahwa dari 30 soal terdapat 22 soal valid dan 8 soal tidak valid. Dan yang tidak valid ini saya warnai yang merah, yaitu pada nomor 8, 9, 10, 18, 26, dan 28. Lalu setelah didapatkan data 22 soal tadi yang valid, akan lalu diuji reliabilitasnya. Pada R-tabel dengan jumlah soal 22 dan taraf signifikansi 5% atau 0,05 menunjukkan angka R-tabel sebesar 0,423. Dan R-hitung yang sudah saya hitung menggunakan rumus reliabilitas KR20 menunjukkan bahwa R-hitung ini lebih besar daripada R-tabel, yaitu 0,894, itu lebih besar daripada 0,423. Maka instrumen penelitian ini dapat dinyatakan reliable untuk digunakan dalam pengambilan data. Untuk taraf kesukaraan, uji taraf kesukaraan, ini kriteria dari hasilnya bersifat kebanyakan menengah. Ada beberapa soal yang sulit, dan ini masih bersifat baik untuk dilakukan untuk pengambilan data. Dan uji daya pembeda menunjukkan bahwa soal yang saya buat ini bersifat baik atau sedang. Dan ada beberapa soal yang bersifat sangat baik. Dan juga ada yang bersifat cukup. Dan ini sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penelitian untuk pengambilan data. Untuk penelitiannya sendiri atau pengambilan data eksperimen yang saya lakukan, ini ada beberapa tahapan, yaitu pretest, perlakuan, dan post-test. Pada pretest ini, saya memberikan soal kepada murid sebelum dilakukannya perlakuan. Lalu pada perlakuan saya akan membagi kelompok kelas, yang tadi kelas 12 TPB untuk kelompok kontrol dan 12 TPC untuk kelompok eksperimen, di mana kelompok kontrol akan diberikan pembelajaran menggunakan media handout dan kelompok eksperimen dilakukan pembelajaran menggunakan media video. Setelah dilakukannya treatment atau perlakuan, langkah selanjutnya adalah ujian post-test. Ujian post-test ini untuk mengukur tingkat pemahaman siswa setelah dilakukannya perlakuan. Setelah pengambilan data selesai, langkah selanjutnya adalah teknik analisis data. Untuk analisis data yang pertama ini adalah analisis awal atau analisis deskriptif untuk mengetahui rata-rata kenaikan pada nilai post-test terhadap nilai pretest. Lalu untuk analisis kedua sampai keempat ini ada analisis statistik parametrik atau untuk pengambilan keputusannya melalui uji T nanti. Dengan syarat uji normalitasnya menunjukkan bahwa data yang saya hasilkan itu bersifat normal dan uji homogenitasnya bersifat homogen atau memiliki variansi yang sama dan tidak terlalu berbeda atau tidak jauh berbeda. Dari analisis deskriptif yang saya dapatkan, ini menunjukkan bahwa peningkatan pada kelas kontrol ini menunjukkan presentasinya sebesar 30,89%. Dan untuk peningkatan pembelajaran pada kelompok eksperimen ini menunjukkan 41,59%. Sehingga dapat diketahui secara permukaan saja bahwa media video ini lebih bagus daripada media handout. Dilihat dari peningkatan presentase rata-rata nilai siswa. Untuk uji normalitasnya, ini saya menggunakan persamaan si kuadrat. Dari pengujian normalitas kuadrat terhadap nilai pretest dan post-test pada kelompok kontrol dan eksperimen yang didapatkan semuanya terdistribusi normal. Ditunjukkan dengan
nilai C kuadrat hitung ini lebih kecil daripada nilai C kuadrat tabel. Nilai C kuadrat tabel ini didapatkan dari angka derajat kebebasan yaitu 5, karena interval yang saya gunakan ini ada 5 dan taraf signifikansi 5% dan didapatkan nilai C kuadratnya 11,070. Dan ini nilai tabelnya lebih besar dan nilai C kuadrat hitungnya lebih kecil, sehingga data yang saya dapatkan berdistribusi normal. Lalu untuk uji homogenitasnya, saya menggunakan F-test. Uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui variansi yang dimiliki oleh kedua kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada pengujian uji homogenitas pretest, data pretest menunjukkan bahwa data bersifat homogen, atau dalam artian memiliki di antara kedua kelompok tersebut memiliki variansi yang tidak jauh berbeda atau sama. Dan sedangkan untuk data yang saya ambil pada post-test ini juga menunjukkan bahwa uji homogenitas menunjukkan bahwa data yang saya ambil ini bersifat homogen. Karena dari pengujian hipotesis, karena dari pengujian homogenitas dan normalitas tadi terdistribusi normal dan homogen, maka uji t-test dapat dilaksanakan. Uji t-test ini dilaksanakan dengan menggunakan rumus full bullet varian, karena nilai jumlah responden antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen sama, dan nilai variansi dari kedua kelompok tersebut tidak jauh berbeda, dan didapatkan nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, yaitu 1,12 lebih kecil daripada 1,677. Maka dapat disimpulkan bahwa daerah penerimaan T hitung ini berada di daerah penerimaan HO, H0. H0 ini menunjukkan bahwa mu1 itu lebih kecil daripada mu2. Atau dapat dinyatakan bahwa penggunaan media video lebih baik daripada penggunaan media handout pada mata pelajaran teknik gambar manufaktur. Lalu kesimpulan yang saya dapatkan dari penelitian ini adalah satu, kenaikan nilai hasil belajar kelompok kontrol yang menerapkan media handout ini sebesar 20,73 atau sebesar 30,89%. Sedangkan kenaikan nilai hasil belajar kelompok eksperimen yang menerapkan media video ini sebesar 23,82 atau sebesar 41,59%. Dan yang ketiga, kesimpulannya adalah penerapan metode pembelajaran yang menggunakan media video pada mata pelajaran teknik gambar manufaktur ini lebih baik daripada penerapan media pembelajaran yang menggunakan media handout. Berikut tadi adalah presentasi tentang tugas akhir skripsi saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Darwo sebagai ketua penguji. Ya, terima kasih Saudara Bu Sofyan telah presentasi dengan lengkap ya dan rinci. Nama Bu Sofyan ini merupakan nama lama ya, sahabat Rasul. Jarang terdengar. Teringat bapaknya dinasti Muawiyah ya. Bapaknya Muhammad. Ini memang Saudara Abu Sofyan ini anaknya serius ya, rajin bimbingan ya, cepat merespon kalau ada revisi, jadi termasuk yang cukup cepat nih. Monggo untuk selanjutnya Bapak Dr. Zainur Rafiq untuk memberikan ujian kepada Saudara Abu Sofyan. Waktu dipersilakannya. Ya, bagus. Terima kasih. Yang pertama, coba Anda pada slide-nya itu yang halaman kedua itu seperti apa? Latar belakang. Ya, stop. Ini kan latar belakang Anda, peran pendidik ini menciptakan suasana interaktif, edukatif ya gitu ya. Ya. Kemudian kamu munculnya adalah berupa video. Saya nggak tahu video kamu itu apa, interaktif atau tidak? Video yang saya buat ini berdasarkan materi yang
pakai di sekolahan, Pak. Karena itu karena ada lembaga ada sertifikasi pembelajaran gitu, sertifikasi kompetensi gitu, Pak. Nah, terus saya memakai video saya untuk yang saya buat sendiri untuk memberikan pembelajaran di sana. Ya. Pertanyaan saya, apakah video kamu itu interaktif? Oh, menurut saya sendiri interaktif, karena video saya ini terdapat suara dan terdapat juga gambar yang bergerak. Interaktif itu artinya bahwa siswa bisa melakukan tanya jawab di situ. Oh, kalau gitu media video saya tidak interaktif, Pak. Tetapi saya juga di sana jika murid nanti ada tanya tentang video saya, ada tidak paham tentang video saya, murid juga bisa bertanya tentang saya, bisa bertanya kepada saya, Pak. Karena pada saat itu saya melakukan pembelajaran yang latihan, Pak, yang belum sertifikasi, tapi latihan sertifikasi. Ya, berarti video kamu belum menjawab latar belakang. Oh, belum, Pak. Katanya permasalahannya untuk menciptakan suasana yang interaktif, edukatif. Gitu. Ya. Kamu ini kan berlandaskan pada media video, gitu. Ya. Bukan yang di sini bukan yang gurunya. Oh, tapi di latar belakang saya ini untuk yang menciptakan suasana interaksi edukatif ini adalah peran seorang pendidik, bukan dari media yang digunakan, ya, Pak. Tapi interaksi edukatif ini dipengaruhi oleh beberapa komponen murid Surabaya ini, Pak. Ada tujuan pendidikan, materi yang diajarkan, media pembelajaran. Nah, yang saya angkat ini adalah media pembelajarannya, karena media pembelajaran ini yang saya temui sewaktu PK itu, saya mengajar menggunakan ceramah. Nah, ketika saya menggunakan ceramah itu, siswa sangat sulit untuk memahami materi yang saya sampaikan, Pak. Nah, saya rasa perlu media pembelajaran untuk menunjang siswa tersebut untuk memahami materi. Nah, materi yang saya sampaikan itu adalah materi teknik gambar manufaktur, yaitu menggambar blok P dan menggambar poros ulir. Nah, ketika saya menggunakan ceramah itu sangat sulit sekali dan saya harus bekerja ekstra untuk menjelaskan satu persatu muridnya. Nah, saya di sini mengangkat media pembelajaran sebagai sebuah alat atau sebuah instrumen yang digunakan untuk meningkatkan interaksi seorang pendidik dengan murid, atau bisa dikatakan interaksi edukatif tersebut. Kemudian cara Anda mendapatkan materi itu dari mana? Saya sebelumnya melakukan wawancaranya waktu PK dulu, Pak. Waktu praktek kependidikan di semester 7. Katanya karena pandemi kan itu saya sulit mendapatkan tempat untuk melakukan penelitian ini. Nah, saya tanya sama mereka, Pak, di sini ada pembelajaran gambar manufaktur enggak ya, Pak? Nah, kata mereka ada, tapi nunggu waktu latihan sertifikasi. Nah, saya mendapatkan materi dari latihan sertifikasi itu berupa gambar, dan lalu gambar kerja itu saya buatkan videonya agar murid nanti dapat mempelajari step-step untuk menggambar gambar kerja tersebut dari media yang saya buat tadi. Ya, tapi itu kamu kirimkan itu ke siswa ya? Ya, saya kirimkan ke siswa. Ditatap langsung ya? Iya, saya tatap muka. Jadi yang satu Anda beli perlakuan dengan video sebagai kelompok eksperimen dan sebagai kelompok kontrolnya dengan menggunakan modul. Handout. Dan modul secara keseluruhan. Betul, modul. Jadi, ya, cuplikan. Ya. Ya. Materinya sama. Sama persis. Bisa ditampilkan nggak modulnya seperti apa? Oh, untuk modulnya bisa dilihat dari skripsi saya, Pak, yang sudah saya kirim. Ya, coba dilihat, Mas. Coba tunjukkan, Mas. Oh iya, Pak. Untuk media yang saya tampilkan handout atau videonya, Pak? Handout dulu ya, handoutnya sampaikan, videonya ya, Mas. Di laptop satunya.
Oh ya Pak, saya butuhkan waktu untuk mencarinya. Ada screenshotnya enggak? Di laptop satunya ya Pak, ini laptop teman saya. Ntar saya carikan, nanti saya buka di laptop. Itu di filemu yang lengkap itu enggak ada. Di file skripsimu yang lengkap itu loh. Di lampiran-lampirannya enggak ada apa? Ada Pak, tapi saya nggak copy filenya di sini Pak. Oh, lah gimana dong? Itu di halaman 123. Halaman itu kan ada toh itu filenya itu. Itu ada media handout-nya 118 itu loh. Ini untuk media handout saya Pak. Ya. Nah, ini gambar yang diberikan dari sekolahan. Nah, terus saya membuat medianya berupa langkah-langkah untuk menggambar part tersebut dan menggambar 2 dimensinya di sini. Saya jelaskan per step-stepnya seperti itu Pak. Nah, media ini saya berikan ke murid yang saya beri perlakuan, yaitu kelas kontrol. Ini yang untuk handout-nya ya? Iya Pak. Nah, videonya coba Mas. Itu videonya seperti apa? Videonya bisa dilihat. Nah ini Pak, videonya dari Abu Sufyan. Ini kamu masukkan YouTube ya? Ya, saya masuk gitu Pak. Tapi kalau di sana itu kalau di sana saya kirimkan melalui flash disk Pak. Saya kirimkan, mereka di sana tidak ada proyektor gitu Pak. Nah, tapi mereka punya HP dan punya komputer. Nah, itu saya kirimkan menggunakan flash disk ke HP-nya dan atau ke komputer yang mereka miliki atau di komputernya yang digunakan untuk gambar. Itu mereka Pak maunya di mana. Itu untuk perlakuan dari media videonya. Ya, Pak. Ini kan berarti siswanya semuanya punya laptop ya? Ya, di sana megang komputer Pak, di sana. Gambar. Nah, di situ mereka bisa melihat. Ya, ini kan berarti kan dia di rumah. Tidak di rumah Pak, tapi mereka di sekolahan, di laboratorium SMK gambar SMK Muhammadiyah Prambanan. Waktu praktek mereka juga menyimak videonya sambil menggambar seperti itu Pak, untuk latihan sertifikasi. Oh, jadi siswanya datang di sekolah ini? Datang di sekolah Pak. Semuanya? Semuanya. Pak, di sana itu datangnya itu di sistem blok Pak, dibagi menjadi 3 kelompok. Karena sertifikasinya itu tidak hanya menggambar, ada juga pemesinan flash dan pemesinan bubut. Nah, karena pemesinan bubut itu tidak cukup untuk menampung semua murid. Nah, karena ada yang tidak mendapatkan mesin itu dialihkan ke pelatihan menggambar, teknik gambar manufaktur ini. Nah, di situ saya mengajarnya itu sekitar 7 murid per rotasi Pak. Rotasinya itu seminggu 4 kali.
7, 7, 7. Saya juga yang 6. Nah, penelitian saya Kalau sama dengan itu. ya, penyusunan materi itu kan berdasarkan KD-nya. Iya, Pak. Nah, ini kamu berdasarkan materi sertifikasi. Ya, materi sertifikasi. Mana yang benar? Karena yang saya dapatkan di sekolah itu tidak mengajar sesuai jadwal pembelajaran pada kelas 12 yang sudah disusun di silabus. Tapi saya mengajar itu diberikan kepada siswa yang sedang latihan sertifikasi gambar tekstil ini. Jadi saya mengikuti sekolahan untuk memberikan materi yang saya dapat, yang diberikan mereka oleh saya kepada saya, yaitu berupa gambar kerja tadi, Pak. Nah, terus saya buatkan videonya ini. Kalau mengikuti silabus saya harus nunggu kelas 2 untuk masuk, sedangkan kelas 2 itu tidak masuk, Pak. Kelas 2 itu terus materinya antara handout sama materi pada video itu beda dong. Isinya sama, Pak. Isinya beda. Isinya sama atau beda? Sama, Pak. Sama-sama menggambar poros ulir ini. Seperti ini. Iya. Ya, ini kalau nanti materinya beda dengan yang ada di KD, nah siswa gimana itu cara untuk melakukan belajar tuntasnya itu? Berarti ini kan menyimpang dari kurikulum. Bisa dikatakan seperti itu, Pak. Tapi ya, karena kasusnya tadi, Pak, tidak ada pembelajaran untuk kelas 2 yang sesuai silabus, yang sesuai KI dan KD, dan yang hanya ada pembelajaran secara tatap muka itu hanya kelas 12. Nah, karena permasalahan tersebut, ya saya mengambil kelas 12 tersebut untuk dijadikan subjek penelitian saya. Seperti itu. Dan berdasarkan gambar kerja yang diujikan waktu besok sertifikasi gambar. Bagaimana cara Anda untuk melakukan metode Anda itu? Anda pakai metode apa ini? Metode penelitian saya yaitu eksperimen dengan pendekatan kuasi eksperimen desain. Maksudnya 3 tahapan. Maksudnya kuasi eksperimen apa? Kuasi itu dibuat tidak menyerupai eksperimen real. Kalau eksperimen real itu true eksperimen itu dilakukan selama 1 semester full, Pak. Karena waktu saya untuk penelitian ini tidak bisa untuk 1 semester. Jadi saya hanya membuatkan sebuah model yang sudah dijelaskan, yang jadi, sudah perbedaan antara kuasi dan true eksperimen itu pada waktu ya? 1 semester dan kurang 1 semester begitu. Kalau saya seperti itu, pemahaman saya. Salah, Mas. Ya. Jadi yang kuasi eksperimen itu berlaku untuk penelitian sosial karena kita tidak mampu mengkontrol penuh 100%. Tapi kalau true eksperimen itu pada bidang fisika misalnya, itu kita betul-betul bisa mengontrol. Iya, suhu itu bisa kita kontrol betul. Ya. Tapi kalau ini misalkan yang satunya yang satunya pakai video, yang satunya pakai handout, itu Anda tidak bisa mengontrol 100%. Bisa jadi yang video ketika dia di rumah dia juga buka-buka handout. Ya, yang handout pun barangkali dia karena nggak paham buka-buka di internet tentang video, ya.
Jadi perbedaan kuasi dan seru itu bukan ditentukan lamanya atau ketuntasan waktu di dalam eksperimen, tetapi karena kita keterbatasan di dalam mengontrol, ya, mengontrol subjek atau objek kalau itu benda yang kita pakai untuk eksperimen. Ya enggak? Paham, Pak. Iya, oke. Ya itu yang dikatakan. Makanya dalam ilmu sosial sering disebut dengan istilah kuasi. Artinya ya yang mendekati true eksperimen atau eksperimen kuasi itu pura-pura, jadi lebih cenderung kepada eksperimen yang pura-pura gitu. Tapi tidak full dia mampu mengkontrol karena kita tidak bisa mengontrol 24 jam seseorang yang kita beri perlakuan itu. Ya. Kemudian cara Anda menentukan ini kelompok kontrol, ini kelompok eksperimen seperti apa? Karena kemarin itu saya melakukan uji instrumen juga, Pak. Uji instrumen kan di sana ada 3 kelas, yaitu kelas TPA, TPB, sama TPC. Karena saya sudah melakukan uji instrumen untuk kelas A, yaitu kemudian validitas dan reliabilitas itu di kelas A. Saya mengambil kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ini di kelas B dan kelas C. Itu, Pak. Jadi untuk uji coba kelas A. Iya, Pak. Ya. Kemudian untuk menentukan kelas B dan kelas C seperti apa? Sebenarnya ada area cluster sampling itu, Pak. Nah, tapi karena pihak sekolahan itu kalau saya mengambil 5 dari kelas B, 5 dari kelas C, lalu 5 lagi dari kelas B, 5 lagi dari kelas C, lalu saya bagi secara random ke 2 kelompok itu. Sebenarnya itu malah lebih bagus, Pak, karena nanti akan mendistribusi datanya sekarang lebih normal lagi. Tetapi karena sistem dari sekolah itu atau kebijakan dari sekolah itu sulit untuk melakukan area sampel clustering itu, maka saya hanya mengikuti saran dari sekolahan untuk perlakuannya itu dilakukan di kelas TPB dan perlakuannya di kelas TPC, seperti itu, Pak. Yaitu pada halaman 42 Anda mengatakan sampelnya pakai cluster random sampling. Iya, Pak. Seharusnya seperti itu. Saya randomnya di mana? Randomnya ya saya mengambil 5 murid secara bebas dari kelas B, 5 murid bebas dari kelas C, seperti itu, Pak. Tetapi ya, karena kalau cluster itu kan per kelas. Jadi antara kelas B itu di cluster. Cluster itu kan berarti kelompok. Sudah kelompok kelas A, kelas B. Anda milih mana yang kelas A, mana yang kelas B secara random. Ya, tak? Ya karena sudah terjadi berarti ya anggap aja seperti itu. Hanya ada pengetahuan Anda saja. Iya. Okay. Kemudian Anda melakukan validitas, ya, validitas instrumen itu, ya. Kemudian sebelum itu kan mestinya Anda menyusun instrumennya, ya. Coba Anda jelaskan bagaimana Anda menyusun instrumen itu. Yang pertama itu saya melihat silabus untuk materi teknik gambar manufaktur yang terkait dengan materi yang akan saya sampaikan di perlakuan. Nah, saya membuat kisi-kisinya. Kisi-kisi itu ada 2, kisi-kisi umum dan kisi-kisi khusus. Kisi-kisi umum itu berupa variabel dan metode pengambilan data yang saya ambil. Misalnya metodenya kan pengambilan data saya itu tes, jadi berupa soal pilihan ganda 4 varian. Lalu untuk kisi-kisi khususnya itu saya mengambil dari KIKD, misalnya menggambar 2 dimensi, kan waktu menggambar bentuk 3 dimensi saya itu harus menggambar 2 dimensinya terlebih dahulu. Nah, saya membuat soalnya itu dari situ, dari kisi-kisi yang sudah saya buat. Setelah kisi-kisi sudah saya buat, saya tentukan jumlah soalnya untuk kisi-kisi ini berapa, kisi-kisi nomor
kisi-kisi duanya berapa, sampai sebanyak 30 soal. Setelah itu saya konsultasikan kepada validator. Nah, validator ini ada dosen dan guru. Ketika dosen akan membenarkan, akan mengoreksi, bukan membenarkan, akan mengoreksi apakah soal saya itu sesuai dengan kisi-kisi yang sudah saya buat. Seperti itu, Pak. Dulu validator saya itu Bapak Surono dan Bapak Bayu. Dan untuk gurunya itu Bapak Joko dan sama Bapak Joko. Tapi bedanya itu Joko Lahir lebih tua dan Joko Pono lebih muda. Seperti itu, Pak. Tadi pada awal pertanyaan Anda menjawab ya, bahwa materi ini tidak dari KD, artinya tidak dari silabus, Ya, yaitu tapi, dari apa? Sertifikasi. ya. Ya. Kenapa Anda instrumennya kok dari silabus? Karena saya ingin mengambil soal-soal yang instrumen yang saya buat ini berbeda dengan media, Pak. Karena soal ini kan saya harus mengikuti kisi-kisi yang ada di silabus. Apa saja yang diukur, kan di silabus itu sudah ada, misalnya di sini ada di lampiran saya ini saya tuliskan menerapkan dari kompetensi dasarnya, yaitu nomor 3.2 ini menerapkan konsep dasar komputer aided design. Nah, saya ingin membuat soal itu dari materi gambar sertifikasi itu saya hubungkan dengan kompetensi dasar apa yang terkait dengan materi tersebut. Lalu saya buatkan indikator, lalu saya pilihkan indikatornya, lalu saya buat soal-soalnya. Seperti itu, Pak. Ya, betul. Ya, itu sudah benar. Ya. Hanya saja mungkin perlu diperjelas. Jadi kalau saya lihat di situ kan ada kesamaan antara materi sertifikasi dengan silabus kan? Ya, ada kesamaan. Ya, berarti yang benar bahwa referensinya itu bukan dari sertifikasi, tapi dari KD-nya itu, termasuk materinya. Nah, kemudian yang untuk sertifikasi ini sebagai bahan yang sesuai dengan KD, kan gitu. Itu artinya mungkin itu kasus-kasus ya terapan ya, yang ada yang Anda ambil dari sertifikasi, tapi sebenarnya ini sangat sesuai dengan KD yang ada. Gitu, Mas. Ya, jadi kalau jawaban Anda tadi bahwa ini tidak dari KD, dia dari sertifikasi, berarti dua hal yang terpisah. Ya, kalau itu terpisah, berarti Anda membuatnya instrumen ya harus bermula dari sertifikasi saja. Kan gitu, bahannya dari situ kok. Tapi kalau sertifikasi ini hanya sebagai kasus, ya toh, untuk memperjelas materi di KD, nah itu baru nanti Anda evaluasinya juga dari KD-nya. Oke ya? Ya, jadi nanti diperbaiki yang di situnya, logikanya ya. Jadi boleh bahan-bahannya itu dari sertifikasi atau dari manapun boleh. Tapi dia merujuk kepada KD-nya, sehingga nanti pada waktu evaluasi berupa instrumen itu rujukannya pada KD, gitu. KD nanti di print out menjadi IPK-nya, ya, indikator ketercapaian kompetensi, gitu. Ya enggak? Ya dari situlah nanti muncul kisi-kisinya, gitu. Ya, mudah-mudahan sama ini. Tapi kalau nanti antara KD sama yang kita khawatirkan kan antara KD dengan yang materi yang diberikan ini berbeda. Ya karena Anda mampu pada dua sumber ini gitu. Ya, yang bagus ya harusnya dari KD karena ini berkaitan dengan mata pelajaran. Ya. Jadi kasus yang untuk eksperimennya itu atau untuk bahannya
boleh itu nanti dari KD kan dikembangkan dengan IPK-nya, kemudian materinya. Nah, materinya itu diambilkan dari bahan-bahan sertifikasi itu bisa. Tapi dia tidak menyimpang dari KD sehingga pada waktu menyusun instrumennya itu dari KD-nya gitu. Oke ya. Oke, Pak. Kemudian kalau coba lihat tadi pada UJT-nya, tayangan kamu ya, uji hipotesis. Ya. Ini tes hipotesis ya. HO-nya itu apa namanya? Bunyinya gimana bunyinya HO? Mungkin ada di tayangan berikutnya. Ya. HO-nya apa? Pernyataannya apa HO-nya? Pernyataan peningkatan hasil belajar media handout lebih kecil atau sama dengan peningkatan hasil belajar media video untuk H0 tentunya, Pak. Kalau UJT itu kan kita tidak bisa melihat lebih besar dan lebih kecil, hanya beda. UJT kan uji beda, jadi hanya berbeda atau tidak berbeda, sehingga HO-nya itu tidak bisa lebih kecil atau lebih besar. Jadi HO-nya itu berbeda atau tidak ada perbedaan. Gitu? Tidak ada perbedaan. Nanti kalau lebih besar dan lebih kecil kan anaknya ditanyakan besarnya berapa, kecilnya berapa. Perbedaannya itu. Jadi HO μ1 sama dengan μ2. HA-nya μ1 tidak sama dengan μ2. Berbeda dulu ya. Kalau berbeda nanti saya tidak bisa mengetahui media mana yang lebih baik, dong. Iya. Nah ini juga kalau saya lihat hasilnya juga keliru toh akhirnya. Coba hasil T-nya berapa? Nah, T-nya berapa itu? T hitung lebih kecil daripada T tabel. Ya. Nah, berarti apa? Sama, tidak berbeda. Kan gitu. Tidak berbeda, ya. Benar, Pak. Iya. Ini kamu mengatakan ini malah lebih bagus dengan pakai video. Ambisi kamu aja ini. Kalau T hitung itu lebih kecil daripada T tabel, berarti kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan berarti sama. Kalau sama berarti pakai video dan pakai handout itu tidak ada perbedaan, tidak ada lebih besar dan lebih tinggi. Ya enggak? Jadi kalau untuk mengetahui MU1 lebih bagus dari MU2 atau sebaliknya itu pakai uji hipotesis apa, Pak? Ya jangan pakai regresi bisa untuk melihatnya itu. Ya. Tapi kalau ini kan enggak uji T udah beda itu. Ya, kalau uji beda nggak bisa ini ya namanya uji beda, Mas. Beda atau tidak beda. Ya. Ya enggak. Jadi tandanya bukan lebih kecil atau lebih besar, sama dengan atau tidak sama dengan. Ya. Kalau nanti dia berbeda, baru dicari perbedaannya berapa. Melalui analisis deskriptifnya, Pak. Bisa, nanti dilihat dari rata-ratanya juga bisa. Oh iya. Ya. Jadi ini kesimpulan kamu kan salah. Ya toh? Kesimpulannya harusnya tidak berbeda, sama itu. Ya. Dan nggak masalah, tidak harus HO-nya itu ditolak, bisa HO diterima, ya apa adanya aja. Gimana?
Setuju nggak? Ya, saya setuju, Pak. Rumusnya ya, HO ya, tidak ada perbedaan ya, rata-rata hasil belajar gitu, siswa antara kelompok yang menggunakan modul dan kelompok yang menggunakan video. Itu rumusnya. HO-nya itu. HA-nya kebalikannya, ada perbedaan kan begitu. Ya, ada perbedaan dulu. Nah, kalau ketemunya nanti sudah tidak berbeda, ya sudah berhenti. Kalau ada perbedaan, mau dicari bedanya berapa, mana yang lebih besar, boleh, silakan. Ya, dari kesimpulan ini kelihatan ini nggak berbeda. Artinya secara signifikan, yaitu ya 5% yang Anda kehendaki tadi. Ya. Jadi aja perbedaannya kan kecil sekali nih, 1,12, 1,67 ini kan kecil. Jadi secara statistik ini tidak berbeda. Artinya HO-nya itu diterima. HO diterima artinya tidak ada perbedaan gitu. Gitu Mas. Ya. Oke, gitu aja Pak Amri, terima kasih. Mau Pak Amri, Pak Jarwo, Pak Amri. Mas Turun. Terima kasih Pak Dr. Zainul Rafiq. Ini masukannya bagus ya, cukup nendang. Ini nanti bisa diperbaiki lagi tadi ya, kaitannya dengan tadi beda negosiasi dengan true eksperimen. Nah, itu sebagai cambuk untuk belajar ya, variabel-variabelnya yang bisa dikontrol ketat itu ya true ya. Ini tadi yang terakhir perlu direspon ya oleh Abu Sofyan ya, yang ini ibu tesismu kan pada konstruksi paradigma penelitian itu kan mengarah pada yang video lebih baik daripada handout gitu loh. Jadi gitu. Terus kamu rumuskan seperti itu. Jadi oleh karena itu ujinya uji 1 ekor. Kalau tadi masukan dari Pak Zainur diuji hipotesisnya dirubah, itu nanti efeknya ya ujinya dari 2 ekor ya. 2 ekor. 2 ekor. Itu nanti yang diterima ditolak. Baik itu ya nanti dicatat. Ini tadi ini acara ujian ini direkam enggak? Direkam ya? Kamu kan punya Bandicam toh? Nah, kayaknya harus. Iya, harusnya sejak awal tadi di Bandicam, jadi nanti jelas apa yang. Sudah direkam Pak, masuk file itu Pak, otomatis. Oke ya ya. Selanjutnya monggo Pak Dr. Apri Nuryanto. Terima kasih Pak Jarwo, Pak Zainul dan Mas Abu Sofyan. Yang pertama saya ucapkan selamat pada Mas Abu Sofyan yang sudah menyelesaikan skripsinya. Ada beberapa hal yang saya tanyakan, tadi sudah banyak ditanyakan Pak Zainul, saya mungkin nanti nggak panjang lebar ya. Oke, yang pertama nanti tata tulis dibenahi lagi ya Mas. Diusahakan nanti kata sambung kata sambung ya diusahakan jangan di awal kalimat, misalkan untuk, dari, dengan, itu jangan diusahakan dalam ya. Itu ini masih banyak yang di awal kalimat, diusahakan kata-kata tadi jangan di awal kalimat, SPUK-nya gitu harus jelas. Terus similarity-nya berapa Mas? Kemarin pengujian similarity-nya 14%, Pak. Oh, 14%, ya udah bagus, 14%. Terus, oke, ini tadi udah banyak ya. Yang berikutnya, di rumusan masalah ini Mas. Rumusan masalah,
Ya, ini saya lihat rumusan masalahnya masih ada yang kurang pas. Antara rumusan masalah dan kesimpulan itu nggak nyambung. Coba rumusan masalah yang pertama apa, Mas? Saya bacakan ya Pak. Heeh. Apakah terdapat perbedaan presentasi tingkat kenaikan prestasi belajar Pak Didik pada proses belajar mengajar menggunakan bahan ajar media handout dan media video? Nah, jawabannya apa? Terdapat, tidak terdapat atau terdapat Pak. Jawabannya sebenarnya seperti itu. Ini ada. Nah, itu yang pertama kan apakah terdapat perbedaan kan berarti langsung jawabannya oh terdapat perbedaan. Apa beda Oleh- atau tidak? Oh, Kalau jadi ini hasilmu yang sama apa beda? malah Kan uji saya, beda. iya Pak, saya kalah dari uji hipotesisnya tadi. Nah, uji bedanya apa berarti? Pakai tes. Nah, T-tes. Berarti kan kalau H0 yang diterima kan tadi udah dengan Pak Yainul ya. Berarti kan tidak berbeda. Ya, Kan H0-nya itu kan berbeda. tidak terdapat perbedaan, kalau HA terdapat perbedaan. Berarti kan ini kan tidak terdapat perbedaan. Iya, tidak. Ya. Nah, jawabannya pada kamu coba di antara rumusan masalah yang pertama dengan jawabanmu itu di kesimpulan juga nggak nyambung. Jawabanmu itu kenaikan hasil belajar kelompok kontrol handout sekian itu dalam persen sekian. Itu harus nyambung antara rumusan masalah dengan kesimpulan yang pertama itu harus nyambung. Oh ya. Tadi harusnya tadi menjawab hipotesisnya tadi. Mungkin kalau pengen dibuat ya mungkin seberapa tinggi prestasi belajar yang menggunakan handout misalnya yang pertama, yang kedua mungkin seberapa tinggi hasil belajar yang menggunakan media video, itu yang kedua. Yang ketiga baru Anda membandingkan apakah terdapat perbedaan antara handout dan media. Mungkin tambah lagi kalau yang 4 misalnya berapa efektivitas ya, dan efisiensi itu ya. Cuma ini tempatmu rumusan. Jadi yang pertama masih salah ya Mas. Rumusan masalah yang pertama dengan jawaban itu dengan kesimpulan yang pertama masih kurang nyambung. Terus tadi hipotesisnya juga masih kurang pas. Yang kedua, seberapa besar hasil belajar siswa ini hasil belajar yang telah dicapai siswa dari kedua penerapan media. Berarti kan Anda baru menyampaikan yang menggunakan bahan ajar sekian, yang menggunakan video sekian, kan betul. Ya, ini rumusan masalahnya masih kurang pas. Jawabannya juga kurang pas. Harusnya malah yang nomor 2 itu kan nomor 1 malahan. Oh, jadi harus urut gitu ya Pak? Nomor 1, kalau rumusan masalah 1, jadi kesimpulannya nanti dijawab nomor 1 gitu Pak? Ya, misalnya yang pertama tadi, seberapa besar misalkan hasil belajar yang menggunakan media handout. Ya, yang kedua, seberapa besar menggunakan media video. Baru yang ketiga, menguji perbedaannya. Baru yang keempat, menguji efektivitasnya. Misalkan gitu. Ini kan nggak urut dan jawaban antara rumusan dengan jawaban itu nggak nyambung. Ya, itu pertanyaannya seberapa besar itu kenaikan hasil belajar. Ini yang pertama ya, apakah terdapat perbedaan? Kok jawabannya kenaikan hasil belajar sekian, itu nggak nyambung. Yang kedua, berapa besar perbedaan hasil belajar dari kedua ini kenaikan sekian, kan nyambung. Yang ketiga, ini pertanyaannya apa kedua media yang dikomparasi lebih efektif efisien yang mana? Ini kan rumusan masalahnya piye? Ini agak membuat rumusan masalahnya kurang bagus ini. Ya, seberapa besar efektivitas dan efisien misalkan dari kedua media yang dipakai misalkan enggak apa. Tapi pada kedua media komparasi lebih efektif efisien yang mana di antara media tersebut untuk dapat dipakai. Ini kan jawabanmu penerapan media yang digunakan video pada materi manufaktur lebih baik penerapan media menggunakan daripada ini kan membandingkan, ini malah jawab ya itu ini kan rumusan masalahmu kan efektif sama efisien, apakah menggunakan itu atau ganti. Ukuran efektif efisien itu apa, kan harus ada ukurannya Mas.
Ada nggak? Peningkatannya ada. Kalau efisien yang mana? Oh iya. Eh? Kurang Pak itu Pak. Iya, efektif itu ukurannya apa? Ada nggak kriteria ukuran efektif apa, efisien apa, sehingga kamu harus bisa menjawab. Nah, jadi ini di rumusan masalah sama kesimpulan ini belum bisa menjawab ya, belum sesuai ya, baik nomor 1, 2, 3 dan seterusnya ini belum menjawab, dan rumusan nomor 3 tadi nanti dibenahi lagi, kesimpulan juga belum menjawab itu harusnya nyambung ya. Jadi rumusan masalah pertama ya kesimpulannya pertama, masalah kedua dan seterusnya. Tempatmu ini nggak nyambung. Oke. Halo? Ya, Pak. Yang nomor 3 tadi itu sebenarnya saya salah nulis. Kesalahan saya itu nulis efektif dan efisiennya itu Pak. Sebenarnya rumusan masalah nomor 3 itu saya itu hanya ingin mengetahui media di antara kedua media tersebut mana yang lebih bagus seperti itu Pak. Jadi kesalahan saya nulis efisien dan efektifnya. Pertama kan melihat perbedaan apa itu, ada beda apa enggak. Nah itu wis kejawab, itu bisa hilang loh Mas. Kalau rumusan masalah misalkan sudah terjawab, tidak terdapat perbedaan, berarti kan apa pertanyaan itu lebih bagus yang mana misalkan, itu kan sudah hilang, sudah nggak terpakai. Jangan sampai rumusan apa itu, membuat rumusan masalah itu, kalau rumusan masalah pertama misalkan tadi apakah terdapat perbedaan, kalau jawabannya sudah tidak terdapat perbedaan, berarti kan sudah selesai rumusan itu. Mau bagus yang mana, wong tidak beda kok. Berarti kan sudah nggak terpakai pertanyaan itu. Iya nggak? Iya. Nah, itu maka hati-hati dalam membuat rumusan masalah, jangan sampai blunder. Itu kalau sudah tidak beda kan, yang itu kan sudah tidak bisa dipakai. Mau bagus yang mana, mau yang mana, kan? Nah, karena sudah tidak beda kan berarti sama hasilnya, ya kan? Nah, itu kan jadi blunder. Nah, coba nanti dirumuskan lagi yang benar, sesuai dengan datanya, disesuaikan. Ya, oke. Ya, itu sudah paham ya? Jadi masih sesuai rumusan masalah dengan jawaban tadi. Ya, nanti berarti di tujuan juga nanti harus dibenahi. Terus nanti dicek lagi citasi yang Anda ambil dengan citasi dengan daftar pustaka, dicek lagi ya, harus nyambung citasi dengan daftar pustaka. Ya, siapa tahu ada yang terlewat dan sebagainya. Anda ini menggunakan manual atau menggunakan Mendeley? Saya menggunakan Zotero, Pak. Apa? Zotero. Oh, sudah. Berarti sudah otomatis ya? Otomatis, Pak. Buat daftar pustakanya otomatis ya? Iya. Oke, kalau sudah otomatis bisa benar. Tapi kalau nggak otomatis masih salah. Terus, saya pengen lihat cara mengambil datamu itu gimana antara kelompok kontrol sama kelompok eksperimen. Kalau saya lihat ini kan kayak eksperimen, ada berapa kelompok atau ini? Ada 2, Pak. Ada 2. Iya, saya melihatnya kok malah kayak ada 3. Jadi kalau yang kontrol itu yang tidak dilakukan apa-apa, itu yang kontrol. Kalau eksperimen itu berarti yang dilakukan. Jadi ada eksperimen menggunakan media handout, ada eksperimen menggunakan media video. Itu kan eksperimen. Jadi eksperimen pakai handout kayak apa, di eksperimen video kayak apa, yang kelas 1-nya harusnya 3. Yang kelompok yang kontrol itu yang tidak menggunakan media. Tetapi kalau tadi yang menggunakan handout itu sebagai kontrol, itu sebetulnya kan handout itu kan eksperimennya. Itu gimana, Mas? Apa pendapat? Karena itu saya menamainya itu adalah nama penamaan yang sudah ada di buku, menurut buku Arikunto sama Sugiono itu. Kalau membagi kelas eksperimen itu dibagi bukunya siapa? Sugiono? Sugiono, iya Pak.
Nah, buku Sugiono itu saya yang nulis kok, Mas. Saya itu nulis, kalau dicari itu editornya itu saya itu. Ya, ya Pak. Iya, jadi saya hafal. Ya. Ya. Jadi harus saya namanya apa Pak? Kalau tidak saya tulis ke. Nah, kecuali kalau kelompok yang satunya itu gabungan. Jadi yang satu itu handout saja, yang satunya handout dan video. Tetapi kan enggak ya, kamu hanya satu handout saja, satu video saja. Itu sebetulnya sama-sama di eksperimen, tapi eksperimen satu menggunakan handout, eksperimen yang satu menggunakan video. Itu kan sama-sama. Jadi saya ubah namanya kontrol itu ke eksperimen 1 sama eksperimen 2 gitu Pak. Iya, yang kontrolnya yang enggak ada. Itu apa namanya nanti perlu dicari kalau seperti itu ya. Karena kalau kontrol itu berarti kan kelompok yang tidak dikasih apa-apa. Kan handout itu kan bagian dari eksperimennya, terus dibandingkan bagus yang mana kan? Ya. Kalau saya namanya eksperimen 1 sama eksperimen 2 boleh nggak Pak? Coba. Ya. Oh ya. Ya, itu catatan. Yang berikutnya lagi, Anda mengambil datanya bagaimana, Mas? Saya mengambil data itu. Saya mengambil datanya itu melalui pretest sama posttest, Pak. Pretest itu saya laksanakan sebelum perlakuan. Jadi di pretest semuanya? Di pretest semuanya dikumpulkan, Pak. Karena waktu saya mengambil waktu pretest itu waktu penjelasan terkait pelatihan sertifikasinya itu, Pak. Kan ada pembekalan dulu sama dari ketua jurusan sana, Pak. Acok Hadi Sabara itu. Jadi keduanya di eksperimen dulu. Ya, tapi tiap kelas beda-beda, Pak, karena digilir kan. 1 minggu kelas A. Karena itu saya kan penelitian 2 minggu. Minggu pertama itu saya melakukan untuk kelas A, kelas B untuk kelompok kontrol yang Bapak ganti ke nama eksperimen 1 itu. Yang pakai handout tadi. Ya, yang pakai handout. Terus yang minggu kedua itu saya melakukan penelitian membilang data ke kelompok kelas C atau di eksperimen 2 itu tadi Pak, yang video. Pretestnya itu sama nggak soalnya? Sama Pak, soalnya sama. Berarti kelas A di pretest, juga kelas sama. B pretest gitu ya? Iya Pak, tapi waktunya saja yang berbeda. Nah, waktunya nggak masalah. Terus yang kelas A atau kelas B tadi yang pakai handout, yang kelas A yang pakai video gitu ya? Enggak Pak. Jadi kan sama-sama di treatment toh itu sebetulnya. Ya, saya treatment 1 handout, 1 video. Data mentahmu kayak apa? Bisa ditampilkan nggak? Ini ada di lampiran. Di lampirannya, Pak. Ditampilkan di situ nggak bisa, nggak disiapkan. Ya saya download Pak. Bisa Pak, bisa. Oh, bisa. WhatsApp. Lalu? Oh, atau saya download dulu. Saya harus download dulu ya Pak. Nah, ini Pak, untuk data mentahnya. Ini untuk data pretest kelas kontrol 12 TDB atau eksperimen 1. Ini posttestnya untuk kelas kontrol atau eksperimen 1-nya 12 TDB. Dan ini untuk pretest kelas eksperimen 2, kelas 12 TPC-nya. Ini untuk posttest kelas eksperimen 2, 12 TPC.
Data mentahnya seperti ini, Pak. Ada? Ada, Pak. Ini. Oh, hanya total gitu, nggak disandingkan ya. Ini before, ini after kelompok eksperimen, ini before after kelompok kontrol, nggak dianukan ya. Khusus Ada, data akhirnya itu nggak disandingkan gitu ya. Nah ini, Pak. Ada, Pak. Ini. Pas kontrol eksperimen, papa jadi video, telu. Gain score-nya Anda itu enggak? Gain score-nya? Ini saya hitung. Pakai gain score nggak ada? Perhitungan gain score-nya ada nggak? Ada, Pak. Pakai N. Hitungannya ada kayak apa gain score-nya? N gain-nya itu ya? Oke. Eksperimen 5, ini 8, 0. Ada yang minus-minus. Kalau dilihat sekilas malah bagus yang kontrol ini loh, Mas. Tuh, jumlah N gain-nya itu yang kontrol itu 14. Eksperimen malah min 11. Oh iya. Nah, berarti kan bagus yang pakai nganu. Sekilas ini rata-rata yang ininya kan malah bagus Jadi, pakai. Ya? Benar tadi, Pak. Kayaknya hipotesis saya itu salah. Jadi ini tidak sedikit kan perbedaannya, Pak, engine-nya. Jadi memang kayaknya tidak ada perbedaan antara penggunaan media handout ini sama malah media bagus display. pakai handout loh, Mas iki. Dari Iya, Pak. sini. Wah, itu salah. Salah perhitungan hipotesisnya tadi. Nah, iya. Karena hipotesis saya tadi itu pakai engine-nya ini, Pak. Nah, ya ini salah dari sini aja wis ketok loh itu. Jumlahnya malah HP handout ngono lho, rata-rata nih. Ya. Nah, coba nanti dilihat lagi ya, Mas. Itu Ya, Pak, dicermati lagi masih banyak. Hipotesisnya. Ya, Salah banyak itu, Pak. Saya hipotesisnya. salah itu. Ya, rumusannya salah, kesimpulannya salah. Perhitungannya itu juga salah. Ya, hipotesisnya jadi salah. Oke, sementara itu dulu Pak Jarwo, terima kasih dari saya. Nanti silakan dicatat ya, Mas. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Apri. Nanti masukannya cukup substansial ya. Ini nanti ada perubahannya ini Abu Sofyan ini mensikapinya yang baca ini forum ujian itu bimbingan secara kolektif itu ya. Misalnya bimbingannya dengan saya, nanti ini dianggap bimbingan secara kolektif dengan Pak Apri, dengan Pak, dalam rangka untuk menyempurnakan naskah tulisan. Ini, ya, ini kan orang kebaca, baca ke sini. Bisa dicermati lagi itu bukunya Suharsimi, bukunya Pak Biono, atau bukunya Sutrisno Hadi, bagaimana cara menguji hipotesis itu. Langkah-langkahnya kan ada rinci ya di situ ya, sehingga enak dibaca. Kalau di Sutrisno Hadi enak sekali bagaimana cara menguji hipotesis itu. Ya ini selang ini sudah ditulis ini. Kita pikir untuk tata tulis saya juga masih melihat di
Enggak. Di bab 2, Ini udah dapat terangannya Pak. Ini probabilitas revisi kayak gitu. di bab 2 itu sekolah menengah kejuruan kamu nulis Harus diinputkan. Oh, menengah. Pak gitu. Apri di close. Pak Apri di Oh, iya. close dulu. poinnya. Masih ada yang apa, salah ketik ya. Ini berarti ini malah ini. Ini disuruh ini yang buat ini kan probabilitas pemain revisi suruh. Pak Apri tolong Nah, ini diinputkan dulu. terus yang iki Halo nih. Pak Apri. Ini Ayo. Sering. Suaranya ada suara masuk. Iya, ya. Ya. Terus monggo Pak Jarwo. Ya, ini kebetulan ya yang dari Pak Apri tadi kan seakan-akan timbul 2 eksperimen. Nah, itu supaya tidak menimbulkan dualisme eksperimen itu, mungkin bisa juga disepakati kalau yang tradisional itu yang menggunakan handout itu dianggap apa ya? Dianggap tradisional gitu aja. Ini kamu yang video itu modern gitu ya. Jadi tradisional lawan modern. Jadi kesannya itu tidak ada eksperimen double, eksperimen dengan handout, eksperimen dengan video. Nah, ini jadi tradisional itu kan biasanya ya pakai handout itu. Handout ini karena apa itu tidak terstruktur toh itu yang handout itu. Beda dengan modul loh. Kalau modul kan lebih terstruktur. Ya, yang tradisional itu biasanya gitu handout. Dulu katanya Prof. Kamto itu handout artinya itu bahasa Jawa ini paring-paring ya, sekedar apa gitu aja ya dikasihkan ya. Nah, itu. Terus tata tulis di bab 2 tadi saya melihat di judul subjudul sekolah menengah kejuruan itu sekolah menengah. Jadi masih ada yang mau ditulis dicermati lagi. Jadi memang perlu diaransemen ulang beberapa yang penting ya. Ya ini dianggap saja bimbingan secara kolektif ya. Yang biasanya dengan saya ini lagi ditambahin lagi bimbingannya dengan Bapak Dr. Jainur Rafiq, Bapak Dr. Apri ya. Yang mereka memang pakar-pakarnya di bidang itu ya. Saya kan belum dokter. Jadi memang DDR calon dokter kandidat masih kurang tajam kalau misalnya memberi itu ya, nyebut kami juga harus ya sebagai calon calon ilmuwan pendidikan. Tadi kamu menyebut itu C kuadrat ya itu kurang benar. Itu nek bosok bukan orang sarjana ya C, yang betul itu kai kuadrat. Nah, biar ketok nek kamu itu sarjana pendidikan calon ya toh. Mosok ditulis C kuadrat diwaca C ketok kok lugu banget itu. Kai kuadrat. Nah, dan ketok intelek sithik gitu ya. Iya, Pak. Mungkin itu dulu ini saya mau rapat sebentar, kamu bisa dulu ya, apa itu? Di close apa namanya? Di close dulu ya, mundur dari live dulu nanti tak dihubungi pakai live dulu nanti tak hubungi pakai WA aja ya, supaya masuk lagi ya. Bisa. Oke, live dulu, dipencet live itu Mas.